السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, minimal ada 3 tujuan utama kita hidup. Yang pertama, Allah mentakdirkan, Allah memberikan kesempatan kita hidup dunia ini adalah tujuannya sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Kalau seandainya bagi bapak-bapak, ada yang belum nikah? Udah ya? Udah ya? Bagi bapak-bapak yang belum menikah mungkin, atau anak-anak kami, remaja yang sekian tahun sekiranya dia sudah menikah, maka dia memimpin dirinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Maka pada hari kiamat nanti kami tutup mulut mereka, maka memberikan kesaksian kepada kami tangan mereka. Maka nanti kita di hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi tanggung jawab kita, seluruh anggota tubuh kita ini kepada Allah. Begitu juga kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalian adalah pemimpin, dan apa yang kalian pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, tujuan kita hidup dunia ini adalah sebab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tujuan kita hidup dunia ini adalah, yaitu Allah sampaikan dalam Al-Quran, kami telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan lita'arafu, supaya saling mengenal. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hidup dunia ini, ada satu kunci yang selalu kita ucapkan, bagaimana bahagia. Makanya di Unipa itu Ustaz Afan selalu motonya yaitu bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Karena itulah yang menjadi harapan kita, yang selalu kita ucapkan kepada Allah, yang doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, baik ketika Allah berikan kebahagiaan itu di dunia maupun kebahagiaan itu di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kunci, 4 hal yang harus kita perhatikan kalau seandainya kita ingin bahagia di dunia. Mudah-mudahan 4 ini selalu kita jaga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau 4 ini kita perhatikan, kalau 4 ini kita jaga, insya-Allah Nabi merekomendasikan bahwa insya-Allah kita hidup bahagia di dunia. Bukan berarti kita tidak punya masalah, ya punya. Bukan berarti kita tidak mendapati musibah, ya punya. Tapi ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ketika dititipkan ketika kita hadir di dunia ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arba'u min sa'adatil mar'i an takun. Ada 4 macam kebahagiaan dari manusia tersebut. Yang pertama,
zaujatuhu salihah, istri yang solehah. Ini saya maksud tanya tadi. Nabi menyampaikan kalau seandainya seorang laki-laki, seorang suami mendapatkan istri yang solehah, insya-Allah hidupnya di dunia akan bahagia. Bagaimana istri yang solehah tersebut? Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan yang terbaik itu adalah istri solehah. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, silahkan perempuan masuk surga dari pintu manapun, asalkan melakukan 4 hal, kata Nabi SAW. 4 hal itu, yang pertama adalah perempuan yang selalu salat tepat waktu. Ini Bu, ini khusus di sini Nabi memberikan sebuah garansi kepada perempuan. Kata Nabi, silahkan perempuan masuk surga dari pintu manapun. Kenapa? Tentunya Allah menyiapkan surga itu berbagai macam pintu. Ada orang yang rajin melaksanakan puasa, Allah siapkan pintu namanya Babur Rayyan. Ada orang yang ahli tahajud, maka dia golongan-golongan orang yang tahajud. Ada orang yang ahli sedekah, maka dia masuk surga kepada golongan yang ahli sedekah. Ada orang yang selalu membantu orang lain, yaitu bagian-bagian yang sifatnya adalah bagaimana orang tidak mau susah. Ada pintu terkhusus bagi hamba-hamba Allah yang bagaimana ketika menuju surga banyak jalan yang kita laksanakan. Tapi Nabi menyampaikan, silahkan masuk surga dari pintu manapun, khususnya perempuan, asalkan yang pertama adalah sholat tepat waktu. Memang berat itu Pak. Secara pribadi saya rasakan betul istri saya itu. Apalagi kalau udah punya anak bayi, di situ mau sholat, di situ minta ASI, di situ mau kegiatan, ada aja tingkah anak aja. Memang masya Allah tabarakallah, berat kali. Apalagi kita sebagai suami, mana baju dek, mana sarapan dan segala macamnya. Berangkat kita pergi kerja, istri masih berjuang lagi. Ini poin pertama Bu. Poin yang kedua kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu manapun perempuan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang terakhir, patuh kepada suami. Inilah ciri istri yang solehah meniman. Menjaga salat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dan patuh terhadap suami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada 4 ini sama perempuan, insya Allah adalah tanda-tanda istri solehah. Kalau kita dapati istri yang solehah, insya Allah bahagia kita di dunia. Dek, tahun ini mungkin baju kita nggak ada ya. Baik sayang, nggak apa-apa. Memang dah takdir Allah, bahagia rasanya, senyum aja. Dek, tahun ini lebaran kue kembang loyang aja ya. Ya udah nggak apa-apa bang, bersyukur aja kepada Allah, tenang rasa hati. Coba kalau sebalikannya, merepet, banyak tuntutan, banyak yang ditanya-tanya dan segala macamnya, pening kepala kawan itu. Akhirnya apa pun dilakukannya, dah muncul permasalahan-permasalahan hidup. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Fatimah anaknya Nabi SAW mengadu kepada ayahnya, ya ayahku, berikanlah aku seorang budak, berikanlah aku seorang pembantu supaya bisa membantuku untuk melaksanakan pekerjaan rumah. Khaddam istilahnya, pembantu. Kenapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, tak ada duit, tak ada uang, sedangkan Fatimah ini banyak pekerjaan-pekerjaannya. Lalu dia minta kepada Nabi SAW, yaitu pembantu. Apa jawaban Nabi? Bukan pembantu, jawaban Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan oleh Rasulullah. Rasul sampaikan, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diajari Nabi anaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kita ajari anak-anak perempuan kita ini, Pak, bagaimana dia patuh terhadap suaminya di masa akan datang nanti. Coba lihat, banyak terjadi perceraian, banyak terjadi macam-macam. Bagaimana seorang perempuan tidak siap dia untuk melaksanakan rumah tangga yang dibayangnya apa? Dunia. Yang tidak ditanamkan di dalam hati seorang muslimah itu adalah beriman kepada Allah dan patuh terhadap para suaminya. Itu menjadi persoalan kita pada masa sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi perempuan yang suka keluar-keluar. Itu menjadi persoalan itu. Yang kedua, paham Mbak ya? Mudah-mudahan kita jangan nambah lagi, kacau nanti. Pak Habib ada mau nambah? Angkat tangan lah nanti. Masya Allah ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, kalau kita ingin bahagia di dunia, wa auladuhu abraran, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti itu, Pak. Saya punya tetangga, di depan rumah saya ada rumah sewanya. Dia punya banyak bla 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 macam-macam usahanya. Intinya hartanya banyak, kekayaannya banyak, adalah. Tapi yang sering dia cerita sama saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, persoalan hidup rumah tangga. Apa diceritakannya? Gimana anak saya, Ustaz? Aduh, kacau aku ini. Kenapa anaknya kena sabu-sabu? Anaknya sudah kena yang namanya hal-hal yang negatif. Harta yang Allah titipkan kepada dia, kekayaan yang Allah titipkan kepada dia, rumah sewanya yang begitu banyak, tak ada arti sama dia lagi. Yang dipikirkan apa? Bagaimana anaknya menjadi anak yang baik. Maka Nabi betul menyampaikan, kalau anak berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu banyak persoalan di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan anak. Maka anak merupakan investasi akhirat kita. Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita bagaimana anak-anak kita didik akidahnya, akhlaknya, syariatnya. Kalau seandainya ada anak yang ribut solat, yang salah itu orang tuanya, bukan anaknya. Saya ulangi lagi. Kalau ada anak yang ribut dalam solat, yang salah itu orang tuanya, bukan anaknya. Kenapa? Kitalah sebagai orang tua yang selalu menasihatinya, bukan sekali, bertahun-tahun dinasihati. Jangan solat, pulang ke rumah tanya lagi, gimana solat tadi? Tanya nanti sama bapak kawanmu ya, kalau main awas kau nanti. Orang tuanya yang menanya, orang tua yang memberikan sebuah ancaman kepada anaknya. Bagaimana dia tahu membedakan mana masjid dan mana tempat yang lain? Terus bimbingan, terus perhatikan, terus menerus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka saya secara pribadi, bukan hanya teori, saya praktikkan itu. Selain bulan Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, wajib belajar sama saya ba'da maghrib. Wajib belajar itu apa? Al-Quran dan terjemahan. Wajib itu. Ngapain saya capek-capek ngajar anak orang? Anak sendiri tak diajar. Ngapain capek-capek ngajar mahasiswa? Anak sendiri diabaikan. Rugi saya. Karena anak saya itulah investasi akhirat saya. Ba'da subuh belajar sama kakeknya tafsir Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Saya antar itu. Antara jam 8 sampai jam 12 belajar sama umminya. Antara jam 1 sama jam 2 belajar sama pamannya tahfiz. Tidur. Begitulah siklus hidupnya. Bagaimana dia mengenal yang namanya agama dan seterusnya. Alhamdulillah, di luar bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa dihitung hari berapa kali dia tidak sholat subuh berjamaah di musola. Kalaupun dia tidak sholat subuh bermusola karena dia sakit. Itulah kuatnya hati kami bagaimana menginginkan investasi akhirat, bagaimana dia menjadi anak yang baik dan seterusnya. Kita sebagai orang tua hanya menyampaikan, anak baik-baik di dunia ini, ayahmu ini enggak lama tinggal di sini, ummimu ini enggak lama tinggal di sini. Baik-baiklah dulu terhadap kalian, terhadap kawan kalian, ini merupakan saudara kandung kalian. Bagaimana kalian menjadi orang-orang yang baik,
yaitu saling membantu sama lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah saya katakan itu selalu saya ucapkan kepada anak-anak saya. Supaya apa? Supaya termaktub di dalam kalbunya pesan yang saya sampaikan kepada mereka. Tujuannya apa? Wa auladuhu abraran, anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah berikan dia akal nanti, ketika Allah sudah tetapkan nanti, maka dialah yang menentu takdirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua yang selalu saya bacakan doa, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita bahagia di dunia, maka jagalah anak kita. Yang pertama, bagaimana kita menjaga istri kita. Yang kedua, kita menjaga anak kita. Kalau dua ini insya-Allah kalau kita dapat, mudah-mudahan bahagia kita di dunia ini, insya-Allah tak muncul permasalahan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, insya-Allah. Silakan Bapak Ibu nanti baca teks hadis Nabi, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana Nabi memberikan bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan kita bagian orang istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.